Kalau rotan, kalau kita yang nanam, 50-an tahun baru bisa. Kalau yang Tuhan yang nanam sih, tiap hari kita carinya pasti ada. Masyarakat Desa Sekida ini mayoritas itu suku Dayak Bidayuh Jagoy, lebih dikenal seperti itu, yang sehari-hari mereka mayoritas bertani, baik itu ladang berpindah maupun padi sawah. Nah, selain itu juga mereka punya kebiasaan di sela-sela kesibukan mereka di sawah, ladang, mereka ada membuat anyaman-anyaman dari berbahan dasar rotan biasanya. Pada zaman dulu, anyaman rotan ini memang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti ke ladang untuk panen hasil kebun dan hasil ladang. Jadi sesuai ukuran, kalau untuk panen padi itu namanya juah pengutuam sebesar-besar ini. Terus untuk mengangkut padi itu namanya base, dia lebih besar lagi. Nah, terus ada yang kalau sudah dibersihkan padinya untuk disimpan itu namanya sajua, dia panjang. Nah, dia sebesar juah pengutuam tetapi dia panjang. Tapi yang lebih banyak sekarang kan justru untuk kebutuhan fashion lah kali ya. Nah, karena orang maunya fashion tetapi yang unik. Nah, gitu. Untuk penganyam rotan di Desa Sekida khususnya di 3 dusun ini, kalau sekarang sih mungkin tidak sampai 50% yang menekuni. Soal bisa, yang asal bisa itu sih mungkin 80% ada. Tapi kalau yang memproduksi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dipakai sendiri, ya mungkin bisa 80%. Yang pertama kali yang ngajar saya menyanyam tuh orang tua. Dari tahun 94 sampai sekarang. Pertama saya menganyam jua, sekarang baru bidai. Karena bidai kan banyak, ada penampungnya, banyak yang cari gitu. Kalau bidai itu kulit kapua, pakai rotan saga, sogo. Kalau buat motifnya tuh pakai rotan danga, karena dia kan mengkirat. Kalau cara nanamnya, kalau yang ada buahnya, pakai buahnya, ditaburkan buahnya. Tapi kalau kita yang nanamnya pun tidak bisa banyak yang tumbuh. Kalau sendiri yang hidup tuh banyak. Khawatir nggak sih Bu tuh nanti rotannya tuh suatu saat akan habis gitu Bu? Perasaan Ibu gimana tuh Bu? Memang khawatir karena mau produksi doh kok siba sikian menyembesa lagi ke pelatihan kok isikian nilatnya budidaya neno saat laju berkembang neno pokok no gadin deh pernah lagi jawaban. Mulai sejak kapan Bu Ibu menanam sendiri rotannya Bu? Ba neno tipok igana na talo nang ya buat bahanan no
sepas di kali ke tolun menun onak ke kapan kali ke kebun ke odop iya tanam. Dulu orang tua ibu juga punya tanaman rotan sendiri, Bu? Kalau ada nyoma ya kan kali ke dolot kali ke tolun deh mau tuh buat no mau kok idadin karena penai kurang yang bahan no kok mau 40 awet no. Misalkan kita mau budidaya di sini, apa kesulitannya, tantangan Ibu? Tantangan kada benangnya awo yo lambat tumbuh lambatnya berguna ada mau kada produksi lumayan lah ya cepat berkembang no laju pugo mau kada awo nangnya susah ini be yo mana no no resoknya no nyaman karena yo no lah ya berkembang dia pada di bokon karena no bahan utamanya yang dipakainya iyo. Jadi itu ancaman pertama. Jadi bahan baku ini kemungkinan semakin hari semakin menipis kalau tidak ada upaya untuk membudidayakannya. Kalau saya lihat sekarang setiap masyarakat buka lahan itu, kalau dulu kan lahan dibuka dijadikan ladang, nanti dibiarkan lagi pohon tumbuh kan, pohon tumbuh lagi, baru beberapa tahun kemudian ditebang lagi. Tanam padi lagi, dibiarkan tumbuh lagi. Kalau sekarang mereka tebas lahan, bakar lahan, habis itu tanam sawit. Yang dulunya hutan-hutan itu adalah tempat orang tua kami mengambil rotan secara percuma. Jadi kekhawatiran untuk lahan yang ada sekarang untuk berubah menjadi perkebunan sawit itu saya rasa memang saya sangat khawatir tentang itu. Saya sudah memulai untuk bagaimana caranya mencari bibit di hutan untuk dipindahkan ke lokasi milik saya pribadi untuk ditanam di kebun saya pribadi. Jadi itu sebagai proyek percontohan lah, cuman masih dalam skala kecil. Kalau soal lahan, kita punya lahan sementara sebelum lahan ini dialih fungsikan untuk perkebunan yang lain, lebih baik kita selamatkan dengan menanam tanaman rotan ini agar kelangkaan bahan baku untuk rotan ini bisa teratasi. Nah, paling tidak adalah yang namanya hutan rotan di Sekida. Kalau saya secara pribadi tidak setuju kalau hutan ini harus kita habiskan untuk perkebunan, tetapi harus kita sisakan untuk hal-hal yang bernilai seperti budidaya rotan atau tanaman hutan yang lainnya. Itu harapan saya. Jadi kalau ada yang mau membantu untuk menjaga kawasan hutan di Sekida ini yang masih boleh dikatakan masih hijau lah ini, masih luas hijaunya ini, kami siap untuk bekerja sama khususnya untuk menjaga kelangsungan hutan dan hasil hutannya seperti rotan di Desa Sekida ini.